bersama. Nah, ini harus berdiri ketua. Ketua DPD kita, Bapak Haji Anton Sukartono Surato MSI. Terima kasih Pak Ketuaku. Bendahara Umum DPD Partai Demokrat Provinsi Jawa Barat yang juga sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPD Provinsi Jawa Barat. Berdiri dulu. Kemudian yang kami hormati para ketua DPC Partai Demokrat se Provinsi Jawa Barat beserta sekretaris, para kepala badan saksi cabang, kemudian yang saya banggakan para anggota fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi, Kota, dan Kabupaten se-Jawa Barat. Tepuk tangan untuk kita semua. Izin menyampaikan Pak Ketua DPD beserta Bapak dari Badan Saksi Nasional, kegiatan hari ini kurang lebih dihadiri oleh 195 undangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmatan hidayahnya lah kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat bersalam kita curahkan ke Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita semua sebagai umatnya. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, Kang Deddy Jangkung. Jadi Kang, Akang Haji, sudah jadi Kang Alfi. Inilah Badan Saksi Demokrat. Di belakangnya juga ada yang paling besar badannya. Apa namanya? Bowman. Bowman. Bow itu panah, men itu orang, pemanah orang. Keren. Selanjutnya siapa tuh? Zulkifli. Hah? Zulkifli. Zulkifli. Oh, tanpa Adam. Sebelahnya? Bagus. Bagus. Mas Bagus yang paling bagus sadayana. Inilah teman-teman kita di Badan Saksi Nasional DPD Partai Demokrat yang jauh-jauh hadir ke sini dalam rangka untuk menjelaskan apa sih tugas dan wewenang dari Badan Saksi. Nah, itu yang bisa tuh. Yang dikit-dikit segera aja dibikin saksinya. Ini kan udah terulang berkali-kali. Yang sudah jadi saksi yang bagus, yang memerahkan C1-nya diperpanjang, diteruskan saja, kecuali umurnya udah aki-aki, udah 60 tahun ya wayak nala diganti satu, kasih ke anaknya atau sejen. Tapi kalau masih mampu dan bagus, lanjutkan aja. Kita ada di DPRD Provinsi ada Sosperda, saya di DPRD ada yang namanya 4 pilar, di DPRD Kabupaten Kota saya nggak tahu namanya apa Kabupaten Kota namanya semua dengan warga. Meses, Soskop, itu undang saksi-saksinya. Pada saat Soskop itu, Sosperda, 4 pilar, terangkan, ini loh tugas saksi. Misalnya dalam setahun, Sosperda ada berapa? 4. Ada 10, lebih. Sebulan 4. Jadi kalau 12 bulan, 48. 48 satu kali sesi ada berapa orang? 100. Ya udah, 4 kalkulapan kayak 4.800 saksi yang bisa ditatar sekalian untuk mengajarkan Sosperda. Kalau ini kabupaten mana tadi? Soskop. Soskop berapa tahun? Sebulan 2 kali. Artinya setahun 24 kali. 24 dikali 100 berapa? 100 atau 200? 100 juga. 2.400 itu bisa dilatih. Sisanya gimana? Ya itu yang harus dipilih para ketua DPC. Jangan sampai teman-teman yang dilatih hanya yang 2.400, yang 4.800. Sementara saksinya kayak Kabupaten Bogor ada 14.000. Jadi kita harus mikirin itu nggak mungkin dalam waktu
setahun atau 2 tahun. Kita untung badan saksi mungkin nanti bisa memaparkan bagaimana strateginya dari segi perebutan, penggunaan handphone. Dulu juga kita dapat namanya apa sih yang handphone itu? Bukan yang untuk laporan. Siskap, Sirekap. Tapi nggak jalan. Udah capek-capek bayar mahal Sirekap, kita udah capek-capek beli komputer, kita sampai semua. Hasilnya jong. Kita nggak terima feedback berapa sih per detik ini suaranya untuk Kabupaten Bogor atau untuk dapil yang lain. Makanya mending nggak usah canggih-canggih manual weh. Yang penting ada hasilnya. Kita kadang-kadang sok canggih tapi malah jadi nggak ada hasil, beli mahal-mahal ya. Kemudian kita yang kalau mencatat cuma oke, TPS ini baru menghasilkan baru 10% suara, tuk upload. Langsung pakai input aja langsung pakai komputer kirim ke DPP. Ini hasilnya ke DPD dulu, nanti DPD baru kirim ke DPP. Kang Anton sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Barat, Kang Andrew Sekretaris DPD, dan yang satu ini rasanya saya kenal, Dr. Ratnawati. Serta para anggota fraksi DPRD Provinsi, Kang Jul, Kang Nangolah Sugianto, siapa lagi? Oh cuma ada 3, Kang Roni, Kang Jenal, saya hafal semua. Siapa lagi? Nggak ada. Para ketua DPC, para anggota DPRD Kabupaten Kota, dan para calon kepala atau sudah kepala ya. Ada sebagian yang sudah saya tanda tangani menjadi kepala badan saksi, bidang saksi daerah, tapi ada juga mungkin beberapa yang sedang dalam pengajuan. Badan Saksi Nasional ini merupakan badan baru yang dibentuk oleh DPP pada periode 2025-2030 ketika kami menganggap penting bahwa saksi adalah merupakan kunci dan merupakan hal vital di dalam pelaksanaan pengawalan, penggalangan, dan pemenangan pemilu. Saya sebagai ketua tim perubahan ADART, mungkin kalau di DPR itu seperti Kang Anton sebagai pimpinan biasanya ketua panja dalam undang-undang, dan saya sebagai kepala BPUHK pada waktu itu diminta oleh ketua majelis tinggi dan ketua umum karena untuk merevisi ADART memang domainnya di ketua majelis tinggi dan ketua umum. Saya diminta untuk menjadi ketua tim dan saya coba jalankan amanah ini dengan baik. Jadi sejarahnya bahwa kita melihat secara esensial bahwa badan saksi ini menjadi kunci. Nah kalau menjadi kunci tentu juga harus diperkuat baik secara struktur maupun secara kinerjanya. Nah oleh karena itu kami mencoba untuk terus menguatkan. Pertama tentu harus disosialisasikan. Jadi kalau nanti PO itu keluar ditandatangani ketum dan sekjen. Jadi Kang Dedi nggak akan bisa naik ke ketum kalau saya juga belum tanda tangan nanti. Ya. Namun tentu bayangannya sudah tergambar. Kemarin saya memimpin rapat 2 hari penuh, 2 hari berturut-turut membahas masalah ataupun PO terkait dengan BSN. Kalau di tingkat nasional Badan Saksi Nasional, kalau di tingkat provinsi Badan Saksi Daerah, disingkat BASADA. Kalau di tingkat kabupaten kota Bidang Saksi Daerah, BISACA. Jadi nanti nomenklaturnya seperti itu. Dan subordinasinya tetap di bawah ketua masing-masing. BSN tetap di bawah ketua umum. Kemudian Badan Saksi Daerah di bawah ketua DPD. Bidang Saksi Daerah di bawah ketua DPC. Artinya bahwa dalam struktur kesetaraan dengan badan dan bidang lainnya tetap
itu berada di bawah ketua masing-masing, di bawah ketua DPD, di bawah ketua DPC. Nah, bagaimana tingkat koordinasinya dengan BSN? Hati-hati, karena BSN kemudian Badan Saksi Daerah, Basasda, dan Bisancap susah Badan Bidang Saksi Daerah cabang itu harus memiliki tingkat moralitas yang tinggi, bukan sembarang orang. Karena untuk menjadi saksi, selain tanggung jawab yang harus mereka emban sangatlah besar, juga memiliki tanggung jawab koordinasi kepada tingkat atasnya.